Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini saya akan berbagi cara menentukan perbandingan senilai. Ini merupakan adalah lanjutan dari materi kita pada bab sebelumnya, yaitu perbandingan. Baik, saksikan videonya sampai selesai. Baik, untuk materi kita kali ini yaitu cara menentukan perbandingan senilai. Kita lihat dulu KD. Jadi KD pada materi ini adalah tetap yang lalu, menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda, ini sudah selesai. Kemudian kita sudah mengacu ke KD yang kedua, yaitu menganalisis perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, data, grafik, dan persamaan. Adapun yang berkaitan dengan psikomotor, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran baik satuannya sama dan berbeda, ini juga sudah kita ambil beberapa contoh. Kemudian yang terakhir adalah yang berkaitan dengan psikomotor, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan, baik itu perbandingan senilai maupun yang berbalik nilai. Baik, nah adapun kata kuncinya, kata kunci yang sudah kita bahas, yang pertama adalah rasio. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Kemudian nanti berikutnya kita akan membahas perbandingan berbalik nilai, skala, peta, model, dan seterusnya. Baik, nah adapun peta konsepnya adalah perbandingan. Ini perbandingan kita akan bawa ke dalam situasi dalam dunia nyata. Apakah itu situasinya, masalahnya baik perubahan besaran tiap satuan, kecepatan, tarian. Hal ini dapat kita analisis dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. Baik, adapun tujuan kita kali ini adalah siswa dapat menentukan konsep perbandingan senilai. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan perbandingan senilai untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mengawali apresiasi kita, kemarin kita sudah membahas yang pertama adalah perbandingan dengan satuan yang perbandingan dua besaran yang satuan sama, ya. Kemudian kita sudah membahas perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda, ya. Kemudian yang ketiga, adik-adik juga harus sudah menguasai namanya pecahan senilai. Ini sudah kita bahas pada semester 1 kemarin tentang pecahan. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa 1/2 itu kita bisa mencari atau menentukan pecahan senilai. Misalnya 2/4, misalnya 6/8, dan seterusnya. Dan yang keempat, menyederhanakan pecahan, ya. Jadi menyederhanakan pecahan, Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Yaitu dengan cara mencari faktor persekutuan terbesar antara penyebut dan pembilang. Misalnya, contoh ya, misalnya 42 berbanding 120. Ini kalau mau disederhanakan, cari dulu FPB nya, ya. Jadi kita cari FPB dari 42 dan 120. Cara mencarinya, ini masing-masing dibagi 2. Ini menjadi 21, ya. Sedangkan ini 60. Nah, sekarang kita bagi 2 lagi. Karena 21 tidak habis dibagi 2, berarti tetap turun 21. 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Kemudian kita bagi 2 lagi. Ini tetap 21, ini jadi 15. Nah, kemudian kita bagi lagi dengan 3, ya. Dibagi dengan 3. Perhatikan, sebelumnya kita tandai dulu bahwa 2 ini habis membagi 42 dan 120. 2 ini kita tidak tandai,
karena 2 tidak habis membagi 21 ya. Kemudian ini juga kita tidak tandai karena 21 tidak mau habis membagi 2. Sekarang masing-masing dibagi 3, jadi ini 7, ini 5 ya. Berarti ini kita tandai karena habis membagi 21 dan habis membagi 15. Kemudian masing-masing dibagi 7 ya, bagi 7 hasilnya 1, ini 5. Ini masing-masing dibagi 5, ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Berarti FVB nya adalah BB-nya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ini kalau masing-masing dibagi 6 diperoleh 42 dibagi 6, 7 ya. 120 bagi 6 berarti 20 ya. Demikian cara menyederhanakan pecahan. Harus diingat kembali, jangan sampai keliru. Karena untuk membahas perbandingan senilai, kita banyak-banyak berkecimpung bagaimana mencari pecahan senilai dan bagaimana menyederhanakan pecahan. Baik, kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu kita memahami dulu konsep perbandingan senilai. Coba kalian perhatikan. Ini sumbernya dari buku paket ya, sumber buku paket kementerian ya, buku paket dari kementerian ya. 4 kg beras harganya 36.000 ya, 36.000. Nah, berapakah harga 8 kg beras? Siapa yang bisa menebak? Iya, betul sekali ya. 72.000. Ya, 72.000. Jadi di sini kita menggunakan perbandingan ya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa untuk 1 kg beras itu diperoleh hasil 36 ya, 36.000 dibagi dengan 4, jadi diperoleh 1 kg itu adalah 9.000 ya. Nah, ini 1 kg karena yang ditanyakan adalah 8 kilo, maka hasilnya adalah 9 kali 8, maksud saya 9.000, 8 kali 9.000 ya, diperoleh 72.000 ya. Sekarang kita lihat situasi yang kedua, yang pertama bagian B. Nah, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Perhatikan, kalau usia 5 berarti usianya adik 3. Kalau usianya kakak 6 tahun, adiknya 4 tahun ya. Kalau 7 tahun, adiknya berusia 5 tahun. Kemudian kalau kakaknya berusia 8 tahun, maka usia adiknya adalah 6 tahun. Nah, apakah perbedaan cara perhitungan situasi A dan situasi B? Nah, ini pertanyaannya. Apa perbedaan? Ya. Ya, sekarang kita analisis perbedaan antara situasi A. Jadi, perhatikan untuk situasi A. Jadi, situasi A kita bisa membuat perbandingan bahwa 4 kg beras itu harganya 36.000 ya, 6.000. Sedangkan kalau 8 kg beras, berapakah harganya ya? Nah, bisa kita buat perbandingan. 4/8 sama dengan 36.000 ya, dibagi dengan sesuatu yang belum diketahui. Nah, perhatikan, kita sederhanakan dulu ya. Jadi karena ditanyakan adalah 8, nah kita sederhanakan dulu satuannya ya.
Nah, kita sederhanakan. Ini kalau kita sederhanakan maka menjadi, atau bisa juga lihat pembilangnya. Ini pembilangnya 4 ya, 4. Nah, ini bisa kita bagikan. Ini dibagi dengan 36 dibagi 4. Nah, kita bisa 36.000 dibagi 4, itu diperoleh hasilnya 9.000 ya. Jadi dengan demikian, supaya pecahan ini 4/8 sama dengan pecahan 36 dengan sesuatu dibagi dengan sesuatu, maka pecahan 4/8 masing-masing dikali dengan 9.000 ya. Nah, jadi kalau begitu kita lihat 9 kali 4 ini hasilnya 36.000 ya. Kemudian 8 kali 9 72.000 ya. Nah, ini akan sama hasilnya 36.000 per X. Dengan demikian diperoleh X nya 72.000 ya. Nah, tuh. Nah, sekarang coba perhatikan ya, perhatikan bahwa 4/8 itu sama dengan 36.000 per 72.000 ya. Nah, lihat. Ini kalau kita sederhanakan maka hasilnya menjadi 1/2. Ini juga kalau kita sederhanakan maka hasilnya adalah 1/2. Dengan demikian, pecahan 4/8 dengan pecahan 36.000 per 72.000 adalah sama. Maka ini yang disebut dengan perbandingan senilai ya. Coba perhatikan situasi B ya. Saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Kemudian saat Budi berusia 8 tahun, maka adiknya berusia 6 tahun. Coba kita buat perbandingan. 4/8 apakah benar sama dengan 2/6? Kita sederhanakan. Ini menjadi 1/2, ini menjadi 1/3. Ini tidak sama ya. Dengan demikian, situasi B bukan merupakan perbandingan senilai. Begitu cara membedakannya ya, adik-adik sekalian. Jangan lupa konsep daripada perbandingan senilai. Situasi berikutnya di nomor 5, perhatikan dalam tabel di buku paket ya. Perhatikan di buku paket. Nah, ini adalah situasi A, ini adalah situasi B. Perhatikan. Ini ada 2 buah persegi panjang. Ini panjang 1, ini persegi panjang 2. Demikian juga pada situasi B. Ini persegi panjang 1, ini persegi panjang 2. Coba kita bandingkan ya. Yang panjang ini kita bandingkan dengan persegi panjang yang kecil. Berarti kita bisa tuliskan ini kita tulis dulu yang pertama, jadi 6 berbanding 12 ya. Itu sama dengan, jadi sama dengan 3 berbanding 6. Perhatikan, ini kalau disederhanakan menjadi 1/2, ini menjadi 1/2, sama ya. Jadi nomor 5 itu adalah perbandingan senilai. Sekarang kita perhatikan nomor 5. Jadi kita ambil dulu ini 6 berbanding 9 ya. Apakah sama dengan 3 berbanding 6? Ini kalau kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 3 berarti 2/3. Ini 1/2. Jadi situasi B itu bukan perbandingan senilai ya.
Begitu cara membedakan antara perbandingan dengan yang bukan perbandingan, antara perbandingan senilai dengan yang bukan perbandingan senilai. Ya, coba kalian perhatikan di buku paket halaman 296 ya. Silahkan dibuka buku paket halaman 296 ya. Kita lihat dua buah tabel ya, yang mana yang merupakan proporsi atau yang bukan proporsi. Proporsi ini adalah perbandingan senilai ya, perbandingan senilai. Jadi untuk melacaknya, perhatikan untuk bilangan pertama X, bilangan kedua Y, kita tuliskan saja. Untuk bagian A berarti 2/4, itu kalau disederhanakan menjadi 1/2. 4/6 kalau disederhanakan menjadi 2/3. Perhatikan perbandingan 2/4 dengan 4/6 itu tidak sama ya. Ini kita lihat, kita sederhanakan ya, ternyata hasilnya tidak sama. Jadi kalau begitu A bukan perbandingan senilai. Coba kita perhatikan B. Jadi 3/4 itu adalah bentuk yang paling sederhana. Ini sudah sangat sederhana ya, sangat sederhana. Kita lihat 6/8. 6/8 kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 2 berarti 3/4. Kemudian 9/12 ini kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 3 berarti 3/4. Kemudian 12/16 masing-masing dibagi dengan 4 ya, berarti 3/4. Kemudian 15/20 kita masing-masing kita bagi 5 ya, ini dibagi 5 menjadi 3/4. Karena perbandingannya sama, maka B ini merupakan proporsi ya. Itu bagaimana cara melihat sebuah tabel atau sebuah perbandingan itu atau himpunan pasangan dalam tabel untuk menentukan apakah dia proporsi atau bukan. Perhatikan pada gambar tabel yang pertama, yang ini ya, kita perhatikan ini gambar A. Kalau kita buat dalam bentuk grafik, gambarnya seperti ini ya. Sedangkan untuk tabel B gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah gambar untuk tabel A, sedangkan ini adalah gambar untuk tabel B. Perhatikan bahwa yang gambar A itu bukan proporsi ya, bukan proporsi. Perhatikan gambarnya ini, sedangkan gambar B itu adalah proporsi. Nah, perhatikan pertama, kedua gambar ini sama berupa garis lurus ya, baik itu yang bukan proporsi maupun yang proporsi sama-sama merupakan garis lurus. Tetapi untuk yang bukan proporsi ternyata garisnya tidak melewati 0,0, sedangkan yang proporsi adalah melewati titik 0,0. Jadi untuk membedakan apakah grafik itu proporsi atau tidak, kita lihat saja apakah garis lurus ini melewati titik 0,0 atau tidak. Jadi kalau ada garis yang melewati titik 0,0 dari suatu tabel dan kita sudah tentukan perbandingannya, jadi untuk menentukan apakah gambar itu merupakan proporsi atau bukan, kita lihat saja. Kalau garis ini melewati titik 0,0, maka persoalan itu merupakan perbandingan senilai. Tetapi apabila garisnya tidak melewati titik 0,0, maka perbandingan itu bukan proporsi. Baik, sekarang perhatikan, kita masuk ke bagaimana cara menyelesaikan perbandingan senilai. Misalkan ini kendaraan sepeda motor di jalan raya suatu kecamatan
lebih banyak jika dibandingkan mobil dengan perbandingan 9:5. Terdapat 180 sepeda motor di kecamatan tersebut. Berapakah banyak mobil di kecamatan tersebut? Ya, kita lihat ada 2 siswa menuliskan cara masing-masing. Cara pertama rima, ya. Jadi kita lihat cara rima. Jadi kita lihat, kita bahas dulu yang pertama. Berapakah banyak mobil di kecamatan tersebut? Jadi rima menuliskan begini. Nah, jadi di sini 9 berbanding 5 itu sama dengan 180 berbanding X. Jadi ini 9 motor sedangkan 5 mobil, itu sama dengan 180. Berapakah banyaknya mobil? Nah, caranya rima dengan cara pertama 180 itu dibagikan dengan 9, maka hasilnya adalah 20. Jadi masing-masing dikali 20, jadi 9/5 dikali 20, di bawah juga dikali 20, maka dihasilkan 180. Di sini adalah 100. Dengan demikian diperoleh banyaknya mobil adalah 100, ya. Oke, sekarang untuk dini, ya, untuk dini. Jadi pertama dini mengalikan 10, ya. Jadi 50, jadi ini 50 per 90, ya. Masing-masing dikali 10, ya. Nah, kemudian ini dikali dengan 20, ya. Ini dikali dengan 20 berarti diperoleh, karena ini dikali dengan 20, ini juga harus dikali 20. Dengan demikian diperoleh hasilnya adalah 100 per 180 sama dengan X per 180. Dengan demikian X-nya adalah, dengan demikian X-nya itu sama dengan 100, ya. Nah, perhatikan, ternyata ada juga teman. Jadi selain Rima dan Dini, ada juga Randi. Kalau Randi menyelesaikannya dengan cara lain, ya. Dengan cara lain, misalkan dengan cara dikali silang, ya. Bukan dikali silang, maksudnya 5 mobil dikalikan dengan 180 motor. Kemudian X mobil dikalikan 9 motor. Jadi bisa kita, Randi menuliskan begini. Jadi X9, jadi penyebut dari penyebut pertama, bilangan pertama ini dikalikan dengan X pembilang dari pecahan yang kedua. Anggaplah ini pecahan pertama, ini pecahan kedua. Jadi 9 penyebut pecahan pertama dikalikan pembilang pada pecahan yang kedua. Kemudian pembilang dari pecahan pertama dikalikan dengan penyebut dari pecahan kedua, berarti diperoleh 9, atau boleh juga masing-masing dibagi 9. Ini dibagi 9 berarti 9 per 9X itu sama dengan 5 kali 180 per 9. Ini disederhanakan menjadi X sama dengan 180 berarti 20, 180 bagi 9 20, 5 kali 20 adalah 100, ya. Atau bisa juga kita tuliskan 9X sama dengan 5 kali 180. Jadi X nya sama dengan 5 kali 180 per 9. Ini coret 20, hasilnya adalah 100. Jadi cara Rini, Dini, dan
Randi ini sama pekerjaannya adalah sama-sama menghasilkan 100 ya. Oke, sebelum kita akhiri video ini supaya tidak terlalu panjang, kita ambil satu soal ya. Satu soal. Itu adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung itu dibuat 3 lusin ya. Nah, sekarang dia rubah resepnya. Kalau 12 gelas berapa lusinkah cookies yang dapat dibuatnya? Ya, bisa gampang ya. Jadi kita buat 2/12 sama dengan 3/x ya. Ini diperoleh. Jadi kita bisa 2x sama dengan 3 kali 12, x sama dengan 3 kali 12 per 2 coret 6, jadi 18 lusin ya. Berarti diperoleh 18 lusin. Sekian pembahasan soal ya, satu nomor, mudah-mudahan bisa mewakili yang lain. Jadi kita simpulkan ya, kita buat rangkuman ya. Perhatikan rangkuman ya. Jadi yang pertama, perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai itu apabila dua buah pecahan atau dua buah perbandingan sama ya. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan satu soal, kita lihat perbandingan pertama misalnya 1/3, maka pecahan yang satunya harus senilai. Misalnya di sini 3/9. Ini namanya perbandingan yang senilai karena pecahan 1/3 senilai dengan 3/9. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan perbandingan senilai, jadi untuk menyelesaikan perbandingan senilai ada beberapa cara ya. Silahkan disimak kembali cara Dini dan Randi. Boleh menggunakan cara Randi, boleh menggunakan cara Rima, boleh juga menggunakan cara Dini. Terserah bagi adik-adik sekalian bagaimana kenyamanannya menyelesaikan soal dan mudah dipahami ya. Baik adik-adik sekalian, kalau ada masalah yang mungkin kalian mau tanyakan, silakan ditulis di kolom komentar dari video saya. Siswa dengan mudah dapat memahami isi dari video ini. Baik, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video-video lainnya sehingga adik-adik sekalian bisa memahami materi-materi yang ada di dalam mata pelajaran matematik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.